5056. Melihat sosok Su Linggong yang pergi, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, samar-samar merasa bahwa ada makna tersembunyi di balik kata-katanya. Pada saat ini, pelayan berjalan mendekat dan menatap Yang Kai sambil tersenyum. Terima kasih, bos mengatakan bahwa pelanggan hanya perlu membayar makanan, Anda tidak perlu membayar meja yang rusak. Petik 2. Wajah Yang Kai menjadi gelap saat dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk mengutuk. Meskipun dia cukup tertekan, pada akhirnya dia tetap membayar dengan sepotong kristal kuning kelas 7. Setelah meninggalkan marketplace dan kembali ke kediamannya, King Kui dan Su Yingsue tiba-tiba menunggu di luar. Melihat mereka berdua, mata Yang Kai berbinar dan dia dengan cepat memanggil, "Kakak King Kui, kakak senior Su." Petik 2. King Kui mengangguk dan melihat sekeliling dengan curiga, berkata, "Ayo masuk dulu." Mengatakan demikian, King Kui meraih lengan Yang Kai dan membawanya masuk. Setelah Su Yingsue memasuki halaman, King Kui dengan cepat meminta Yang Kai untuk membuka batasan di sekitar halaman untuk mengisolasinya dari dunia luar. Yang Kai benar-benar bingung, dia pertama-tama mengundang mereka berdua untuk duduk, lalu menyajikan teh untuk mereka sebelum duduk di seberang King Kui dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara King Kui, apa yang kamu lakukan?" Petik 2. King Kui dan Su Yingsue sepertinya menjaga seseorang, tapi siapa yang mereka jaga di dalam yin yang pas ini? King Kui tidak menjawab, malah menatap Yang Kai dan berkata dengan suara rendah, "Kamu benar-benar berani, orang bodoh tidak takut." Petik 2. Yang Kai bingung, apa maksud saudara King Kui? King Kui dengan sungguh-sungguh bertanya, "Apakah kamu tahu siapa gadis kecil yang ada di toko roti bersamamu itu?" Petik 2. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah itu hanya seorang gadis kecil yang orang tuanya meninggal lebih awal dan tidak ada yang merawatnya? Melihat King Kui dan ekspresi serius Su Yingsue, Yang Kai cukup terkejut, mungkinkah identitas gadis kecil ini istimewa? King Kui mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arahnya, dengan marah berkata, kamu, apa yang harus aku katakan tentang kamu? Sejak Anda datang ke Blue Sky Pass, mengapa Anda memilih untuk memprovokasi dia?" Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia menangkupkan tinjunya dan bertanya, apa identitas gadis kecil itu? Dia benar-benar menyebabkan Brother King Kui sangat peduli padanya. Saya harap Brother King Kui dapat mencerahkan saya. King Kui melihat sekeliling sejenak sebelum mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik, dia adalah leluhur tua jalur yin yang kita. Leluhur tua. Yang Kai terkejut, tetapi dengan cepat pulih, tidak mungkin. Saya pikir dia adalah Master Open Heaven Stage, tetapi setelah dengan hati-hati memeriksa kultivasinya, saya menemukan bahwa dia hanya Origin King. Bagaimana dia bisa menjadi leluhur tua? Petik 2. King Kui, di sisi lain, berdiri membeku di tempat dengan ekspresi kesulitan, keringat menetes dari dahinya dan matanya berkedut tak terkendali. Anak dari leluhur tua. Yang Kai dengan cepat menuangkan secangkir teh untuk membasahi tenggorokannya dan berkata, "Saudara King Kui, setengah dari apa yang kamu katakan akan menakuti orang." Petik 2. King Kui mengangguk berat, itu benar, dia gadis kecil di samping leluhur tua. Suster Junior, tidakkah kamu setuju? Petik 2. Di samping, Su Yingsue menurunkan alisnya dan berkata, "Ya." Petik 2. Yang Kai tiba-tiba mengerti, tidak heran dia bisa mencapai Origin King di usia yang begitu muda, ternyata dia adalah anak di sekitar leluhur tua. King Kui tanpa ekspresi menjawab, "Benar, gadis kecil ini juga orang dengan kehidupan yang pahit. Tidak lama setelah dia lahir, orang tuanya meninggal, bakat bawaannya tidak buruk, dan dia juga terlahir dengan kecantikan yang luar biasa. Leluhur tua sangat menyukainya, tetap dekat dengannya untuk mengajar." Petik 2. Yang Kai menghela nafas, untuk dapat menerima bimbingan pribadi dari leluhur tua, keberuntungan gadis kecil ini cukup baik, dengan bakatnya, dia pasti akan menjadi karakter yang hebat di masa depan. Petik 2. Mengatakan demikian, dia menoleh ke King Kui dan bertanya, "Benar, mengapa Brother King datang ke sini?" King Kui berbalik untuk melihat Su Yingsue, "Saudari junior, untuk apa kita di sini?" Petik 2. Su Yingsue tetap tidak bergerak, bukan apa-apa. King Kui mengangguk penuh semangat, "Ya, tidak apa-apa, kami di sini hanya untuk mengenang masa lalu." Melihat Yang Kai ke atas dan ke bawah, King Kui menghela nafas, "Aku tidak menyangka kamu berjalan di depan kami, mencapai Orde ke-7 begitu cepat." Petik 2. Yang Kai tersenyum dan berkata, "Keberuntunganku cukup bagus, medan perang tinta adalah tempat yang sangat bagus untuk membuat orang marah, jadi aku menerobos." Aura kakak King Kui dan kakak senior Su kental, jadi terobosannya seharusnya tidak terlalu jauh, kan? King Kui tersenyum bangga, dalam 20 tahun. Petik 2. Bagi seorang kultivator yang telah mencapai Open Heaven Stage selama ribuan tahun,
20 tahun bukanlah apa-apa, karena King Kui telah mengatakannya, dia pasti sangat percaya diri. Yang Kai segera memberi selamat padanya. Setelah itu, mereka berdua bertanya tentang situasi Ku Huachang, dan Yang Kai secara alami memberi tahu mereka. 2 jam kemudian, mereka berdua pergi. Tidak lama setelah meninggalkan sisi Yang Kai, King Kui dan Su Yingsui berbelok di tikungan dan tiba-tiba membeku. Di depan mereka, seorang gadis kecil melompat ke arah mereka, tampaknya dalam suasana hati yang baik. Dia mengenakan jepit rambut yang sangat biasa di kepalanya dan memegang sebatang manisan buah-buahan di masing-masing tangannya, salah satunya setengah dimakan. Saat dia mendekat, apakah itu King Kui atau Su Yingsui, keduanya tidak bisa menahan perasaan seolah-olah seluruh dunia dengan cepat menjauhkan diri dari mereka, seolah-olah mereka telah dilemparkan ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Tidak lama kemudian, gadis kecil itu berdiri di depan mereka berdua, baru sekarang dunia yang jauh tiba-tiba kembali, memungkinkan King Kui dan Su Yingsui untuk merasakannya. Tanpa sadar, keduanya berkeringat dingin. Gadis kecil itu berdiri di depannya dan menatapnya. King Kui meremas senyum jelek. Gadis kecil itu juga tersenyum, tetapi tiba-tiba tubuh kecilnya melompat tinggi dan dengan lembut menjentikkan jarinya ke arahnya. Pada saat King Kui kembali sadar, gadis kecil itu sudah melewatinya, suaranya yang renyah terngiang di telinganya, "Mari kita lihat apakah kamu berani berbicara omong kosong lagi." Petik 2. King Kui seperti burung puyuh yang belum membangun sarangnya di musim dingin, menggigil saat dia berbalik dengan Su Yingsui dan dengan hormat mengirimnya pergi. Setelah beberapa saat, King Kui berbisik, "Apakah dia pergi?" Su Yingsui mengangguk, "Ayo pergi." King Kui menghela nafas panjang, seluruh tubuhnya sepertinya akan runtuh ke tanah. Dia merasa bahwa siksaan yang dia alami dalam waktu singkat itu bahkan lebih melelahkan daripada pertempuran dengan klan tinta hitam. "Kakak senior, mulutmu." Petik 2. Su Yingsui tiba-tiba berbisik. King Kui memucat, "Ada apa?" Baru saja, orang itu menjentikkan jari padanya, meskipun dia tidak merasakan sesuatu yang aneh, karena orang itu sudah bergerak, itu pasti luar biasa. Su Yingsui tersenyum ringan, "Tidak ada." "Apa yang terjadi?" King Kui tiba-tiba memiliki firasat buruk dan bertanya. Su Yingsui berbalik dan berkata, "Ini benar-benar bukan apa-apa." Bahunya bergetar saat dia jelas-jelas mencibir. Kegelisahan di hati King Kui semakin kuat saat dia dengan cepat mengeluarkan artefak seperti cermin dan menyorotkannya ke arah dirinya sendiri. Wajahnya langsung menghitam. Di dalam cermin, orang dapat melihat bahwa mulutnya sangat gemuk, dan bibir atas dan bawahnya menjadi gemuk dan besar, menyebabkan seluruh mulutnya terlihat sangat besar. Namun, dia tidak memperhatikan perubahan ini sama sekali. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya. King Kui hampir menangis. Dengan mulut besar dan bibir gemuk, bagaimana dia bisa menghadapi siapapun? Dia jelas mencoba memberinya pelajaran. Mendongak, mata King Kui berlinang air mata. "Adik, aku tidak ingin hidup lagi." Petik 2. Su Yingsui meludah ringan, "Rawat diri Anda dengan benar." Keesokan harinya, Yang Kai pergi ke Departemen Militer Tentara Timur seperti yang dijanjikan dan meminta untuk menemui Tang Qiu. Departemen Militer seharusnya menerima telepon Tang Qiu sejak lama, jadi Yang Kai tidak menemui interogasi apapun dan segera dibawa ke aula dalam. Termasuk Tang Qiu, ada total 4 orang yang mendiskusikan masalah, masing-masing dari mereka adalah Orde ke-8. Melihat Yang Kai tiba, Tang Qiu dengan cepat berdiri dan memperkenalkannya kepada 3 lainnya. Ketiga orang ini adalah komandan resimen dari 3 pasukan tentara lainnya di celah Yin Yang. Yang Kai, di sisi lain, tercengang ketika dia menatap Komandan Resimen Angkatan Darat Utara Fei Yusan, "Kamu." Fei Yusan menyeringai, "Bagaimana denganku? Apakah manisan buahnya enak?" Tuan tua ini membuatnya sendiri, itu lezat. Komandan Resimen Tentara Utara ini tidak lain adalah orang yang menjual manisan buah-buahan di marketplace, mengejutkan Yang Kai hingga ekstrim. Tidak hanya itu, dia juga bertemu Liu Ziping, Komandan Resimen Tentara Barat, setiap hari. Karena dia adalah pemilik toko roti kukus keluarga Lin. Siapa yang akan percaya bahwa Komandan Resimen Tentara Barat Jalur Yin yang sedang membuat roti kukus di marketplace sementara Komandan Resimen Tentara Utara menjual manisan buah-buahan. Baru-baru ini, Yang Kai telah menghabiskan banyak uang untuk 2 komandan resimen ini. Komandan Resimen Tentara Selatan Wu Qing, Yang Kai belum pernah melihatnya sebelumnya. Wu Qing tinggi dan kokoh, dan tampaknya memiliki kepribadian yang pendiam. Namun, marketplace adalah marketplace, sedangkan departemen militer adalah departemen militer, jadi setelah menerima perkenalan Tang Qiu, Yang Kai menyapa mereka satu persatu. Yang lain juga memandang Yang Kai, sementara Wu Qing sedikit mengangguk, "Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya."
Yang Kai dengan rendah hati menjawab, senior terlalu baik. Petik 2. Wu Qing melambaikan tangannya dan berkata, aku pernah mendengar tentang apa yang terjadi denganmu di Blue Sky Pass. Anda dapat mencapai begitu banyak hal yang menghancurkan bumi di Orde ke-6 atau ke-7. Raja ini malu dengan inferioritasnya. Anda tidak perlu begitu rendah hati, jika tidak, Yin Yang Pas tidak akan menginginkan Anda untuk datang dan membantu. Tang Qiu mengangguk, Yang Kai, aku yakin kamu tahu mengapa kami memanggilmu ke sini kali ini. Petik 2. Yang Kai mengangguk, aku akan pergi jauh ke pedalaman klan tinta hitam untuk menanyakan tentang murid tinta hitam yang menyempurnakan artefak istana. Petik 2. Itu benar, Fei Yusan membelai janggutnya, ini adalah masalah penting, jadi kita harus bertindak dengan bijaksana, jika tidak, kita para orang tua tidak akan meminta seorang pemuda sepertimu untuk mengambil risiko seperti itu. Selain itu, Anda memiliki pengalaman dalam menyamar sebagai murid tinta hitam, dan Anda pandai melarikan diri. Setelah memikirkannya sebentar, kami memutuskan bahwa Anda adalah kandidat yang paling cocok untuk misi ini, jadi kami memindahkan Anda dari Blue Sky Pass. Liu Ziping menjadi serius saat dia berkata, sejak zaman kuno, artefak istana selalu menjadi keuntungan bagi ras manusia kita. Jika kita membiarkan klan tinta hitam mengembangkan artefak istana yang cocok untuk pertempuran skala besar, keuntungan ini akan hilang. Pada saat itu, fondasi yang telah dijaga oleh nenek moyang kita kemungkinan besar akan hilang di tangan kita. Jika itu masalahnya, bagaimana kita bisa menghadapi leluhur kita di dunia bawah? Petik 2. Murid mengerti, jawab Yang Kai dengan sungguh-sungguh. Jika bukan karena ini, murid tidak akan meminta untuk datang ke Yin Yang Pas. Bagus kalau kamu mengerti, Tang Qiu mengangguk senang, tidak perlu banyak bicara. Mengenai bagaimana merencanakan hal ini, jika Anda punya ide, jangan ragu untuk bertanya, Pas akan memenuhi permintaan apapun yang kami bisa untuk Anda. Petik 2. Yang Kai merenung sejenak sebelum bertanya, berapa banyak informasi yang didapat Yin Yang Pas? Beberapa komandan resimen perlahan menggelengkan kepala. Tang Qiu berkata, faktanya, hanya ada sedikit informasi dari jalur Yin Yang, hampir tidak ada, kami hanya menemukan artefak istana klan tinta hitam lebih dari 10 tahun yang lalu, adapun siapa yang memperbaikinya dan di mana itu disempurnakan, kami tidak tahu. 5057. Mendengar ini, Yang Kai mengerutkan kening, apakah tidak ada informasi yang berguna? Tang Qiu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi malu, apa yang bisa kami berikan padamu di sini hanya selusin kandidat yang mungkin. Adapun apakah orang yang menyempurnakan artefak istana, murid tinta hitam, adalah salah satu dari selusin orang ini, Anda harus menyelidikinya secara pribadi. Petik 2. Yang Kai sedikit mengangguk dan mengetukkan jarinya di atas meja. Informasi yang diberikan kepadanya oleh Yin Yang Pas sangat terbatas, yang sesuai dengan harapan Yang Kai. Jika begitu mudah untuk mengetahui identitas murid tinta hitam, dia tidak perlu membantu. Lagi pula, jika bakat seperti itu muncul di wilayah klan tinta hitam, itu pasti akan dijaga ketat. Klan tinta hitam biasa mungkin bahkan tidak tahu cerita di dalamnya, jadi bagaimana mungkin ras manusia bisa menanyakannya? Meskipun kami tidak memiliki informasi yang berguna di sini, menurut spekulasi kami, murid tinta hitam kemungkinan besar berada di kota raja. Petik 2. Kota Raja. Yang Kai mengangkat alisnya. Tang Qiu mengangguk, kota raja. Tempat di mana raja kerajaan klan tinta hitam tinggal adalah kota raja. Jika itu masalahnya, itu akan sulit. Hati Yang Kai tenggelam, jika murid tinta hitam itu benar-benar ada di kota raja, bahkan jika leluhur tua secara pribadi mengambil tindakan, dia mungkin tidak akan berhasil. Dalam rencana awal Yang Kai, yang perlu dia lakukan hanyalah mencari tahu di mana murid tinta hitam berada dan kemudian memikirkan cara untuk mengirim kabar kembali. Setelah itu, Yin Yang Pas secara alami akan turun tangan untuk menangani masalah ini, dan pada saat itu, bukan tidak mungkin bagi leluhur tua untuk secara pribadi mengambil tindakan. Namun, jika murid tinta hitam itu benar-benar ditempatkan di kota raja, leluhur tua tidak akan berguna untuk bertindak, dan tuan kerajaan klan tinta hitam tidak akan mudah untuk dihadapi. Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, Yang Kai akhirnya berkata, singkatnya, saya perlu menemukan cara untuk menyelinap ke pedalaman klan tinta hitam. Apakah ada konflik dengan klan tinta hitam baru-baru ini? Tang Qiu menjawab, ya, 10 tahun yang lalu, Wu Qing dan Ding Yao bergabung dan masuk ke pedalaman klan tinta hitam, menyebabkan keributan besar. Pembalasan klan tinta hitam cukup sengit, dan meskipun mereka belum mengumpulkan kekuatan besar untuk menyerang jalur Yin yang beberapa tahun terakhir ini, konflik skala kecil terus berlanjut, terutama ketika menyangkut area produksi sumber daya yang ditempati oleh celah. Petik 2. Mendengar ini, Yang Kai bingung, apakah Yin Yang Pas tidak memperbaiki cermin Void Yin Yang?
Mengapa masih bertarung dengan klan tinta hitam di area produksi sumber daya? Petik 2. Metode untuk memperbaiki cermin Void Yin yang seharusnya sudah diteruskan ke berbagai lintasan ras manusia, dunia semesta di area produksi sumber daya Blue Sky Pass semuanya telah diteleportasi di dekat pangkalan. Jadi semua prajurit di Blue Sky Pass harus lakukan adalah menambang sumber daya di depan pintu mereka dan tidak berlari terlalu jauh. Dengan demikian, efisiensi dan keamanan mereka telah meningkat pesat. Bahkan jika klan tinta hitam menemukan ini, mereka hanya bisa menatapnya, tidak berani menyinggungnya. Lagi pula, di zona Perang Langit Biru, klan tinta hitam hanya menderita kekalahan besar selama lebih dari 1 dekade dan saat ini sedang memulihkan diri. Tang Qiu menjelaskan, cermin Void Yin yang telah disempurnakan di PAS dan juga sangat berguna, mereka saat ini menteleportasi dunia semesta, tetapi klan tinta hitam terus-menerus mengganggu kami, jadi beberapa set cermin Void Yin yang telah dihancurkan, jadi kemajuan kami mungkin jauh lebih lambat daripada Blue Sky Pass. Petik 2. Mendengar ini, Yang Kai mengerti. Cermin Void Yin yang adalah harta yang telah dia sempurnakan untuk dirinya sendiri, bahkan jika mudah baginya untuk menggunakannya, tidak mudah bagi orang lain untuk menggunakannya. Secara alami, efisiensi teleportasi jauh lebih rendah daripada miliknya. Selain itu, klan tinta hitam di zona Perang Yin yang telah pulih lebih lama daripada zona Perang Langit Biru, jadi intensitas perlawanan mereka secara alami lebih besar. Akibatnya, area produksi sumber daya di zona Perang Yin yang masih dalam perjuangan terus-menerus. Karena hal inilah saya menunda perjalanan pulang saya, kata Tang Qiu. Yang Kai sedikit menyipitkan matanya, apakah ini berarti penguasa wilayah telah mengambil tindakan? Untuk dapat melukai Tang Qiu, ini jelas merupakan perbuatan penguasa wilayah. Tang Qiu menjawab, tentu saja, ada penguasa wilayah. Yang Kai menghela nafas lega, itu mudah. Mendengar ini, beberapa komandan resimen semua menoleh untuk melihatnya. Fei Yusan bertanya dengan bingung, bagaimana ini mudah? Petik 2. Yang Kai menjelaskan, senior mungkin tidak tahu, tetapi murid tidak punya pilihan selain menyamar sebagai murid tinta hitam dan menyelinap ke pedalaman klan tinta hitam untuk bertahan hidup. Pada saat itu, murid hanya seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6, dan orang yang melakukan transformasi tinta kepadaku hanyalah klan tinta hitam peringkat tinggi. Sekarang, murid sudah menjadi Ordo ke-7, jadi jika murid benar-benar ingin menyamar sebagai murid tinta hitam, itu harus oleh Tuan Feodal Tinta Hitam atau Tuan Wilayah. Murid berpikir bahwa mengikuti Tuan Wilayah akan memberi murid kesempatan yang lebih baik, jadi murid membutuhkan Tuan Wilayah untuk melakukan transformasi tinta pada murid untuk menjadi murid tinta hitamnya. Petik 2. Fei Yusan tiba-tiba mengerti dan bertanya, kamu ingin pergi ke area produksi sumber daya untuk berpartisipasi dalam pertempuran dan kemudian ditangkap. Petik 2. Tepat, Yang Kai menjawab. Ada sedikit risiko, Tang Qiu mengerutkan kening, belum lagi sejak kapal perang mengusir tinta hitam muncul di celah, tidak ada satu murid pun yang berubah menjadi murid tinta hitam selama 20 tahun terakhir. Sekarang setelah Anda tiba-tiba ditangkap oleh klan tinta hitam, sulit untuk mengatakan apakah mereka tidak akan curiga, terlebih lagi, jika penguasa wilayah benar-benar ingin membunuhmu, bagaimana kamu bisa menolaknya? Petik 2. Yang Kai berkata, saya punya cara untuk memastikan bahwa tidak ada yang akan curiga, meskipun sedikit berisiko, peluang keberhasilannya cukup tinggi. Adapun poin lainnya, selama saya menunjukkan nilai yang cukup, saya percaya bahkan penguasa wilayah tidak akan mau membunuh saya. Murid tinta hitam Orde ke-7 adalah kekayaan yang cukup besar bagi penguasa wilayah, terutama ketika kekuatan murid tinta hitam Orde ke-7 ini jauh melebihi rekan-rekannya. Itu terlihat dari sikap Chasing Wind Territory Lord terhadap Bai Yi. Beberapa komandan resimen saling memandang dan sedikit mengangguk. Melihat ini, Yang Kai berkata, karena tidak ada dari kalian yang keberatan, apa yang perlu saya konfirmasi sekarang adalah murid tinta hitam penguasa wilayah mana yang saya inginkan sehingga akan lebih mudah bagi saya untuk menjalankan misi saya. Kandidat ini masih perlu dipertimbangkan dengan cermat oleh para senior, dan saya juga membutuhkan kesempatan yang cocok. Wu Qing berkata, yakinlah, kami akan membuat rencana yang cocok untuk meminimalkan bahaya. Petik 2. Kalau begitu aku harus merepotkan para senior. Tang Qiu berkata, kamu harus kembali dulu, ketika saatnya tiba, saya akan memberi tahu Anda. Ya, murid ini akan pergi, Yang Kai menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Baiklah, jika kamu punya waktu, pergilah ke marketplace lebih sering, kata Tang Qiu tiba-tiba. Yang Kai tidak mengungkapkan pendapat apapun, sejujurnya, jika bukan karena gadis kecil yang menyeretnya ke sana setiap hari, dia tidak akan mau pergi ke tempat terkutuk itu. Dia tidak tahu mengapa Tang Qiu akan mengingatkannya akan hal ini. Setelah kembali dari departemen militer,
dia baru saja kembali ke halaman kecil ketika dia melihat sosok kecil duduk di tangga di depan pintu, tampaknya telah menunggu terlalu lama, bersandar di pintu dan tidur nyenyak. Yang Kai berjalan ke arahnya, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Melihat gadis kecil ini, Yang Kai dengan lembut menghela nafas dan menepuk kepalanya. Gadis kecil itu perlahan bangun dan menggosok matanya, masih mengantuk, kemana kamu pergi? Aku sudah lama mencarimu. Sesuatu muncul, saya pergi ke departemen militer. Petik 2. Gadis kecil itu sepertinya tidak memperhatikannya dan hanya melihat ke atas. Yang Kai, aku lapar. Ayo, aku akan mentraktirmu roti. Yang Kai memanggil. Gadis kecil itu melompat dengan gembira, makan roti, makan roti. Dalam perjalanan ke marketplace, Yang Kai melihat Liu Ziping mengenakan kemeja kain kasar, mencoba yang terbaik untuk memadukan tepung, wajah dan rambutnya ditutupi tepung putih. Adegan ini menyebabkan sudut mulut Yang Kai berkedut tak terkendali. Komandan Resimen Tentara Barat ini jelas masih berada di Departemen Militer Angkatan Darat Timur sekarang, tetapi pada suatu saat, dia benar-benar datang untuk bertindak sebagai pemilik toko roti kukus. Sekarang dia tahu identitas pihak lain, semakin dia melihat adegan ini, semakin dia merasa asing. Pelayan masih dengan hangat menyambut mereka di tempat duduk mereka dan dengan cepat menghabiskan 10 nampan roti. Biasanya, pada saat ini, Yang Kai bisa kembali ke rumah, meskipun gadis kecil itu rakus, dia hanya perlu mentraktirnya beberapa roti untuk menghiburnya. Hari ini, gadis kecil itu telah menarik Yang Kai kembali dan menolak untuk melepaskannya. Apa lagi yang kamu mau? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Gadis kecil itu menunjuk ke arah tertentu dan berkata, ada kedai teh di jalan di mana seorang pendongeng menceritakan kisah yang bagus. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, pendongeng. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia datang ke marketplace hampir setiap hari dan sangat akrab dengan toko-toko di sini. Dia juga tahu tentang kedai teh, tetapi dia belum pernah melihat pendongeng. Gadis kecil itu terkikik, karena si pendongeng melakukan perjalanan jauh dan baru kembali kemarin. Kemarin, Yang Kai tiba-tiba merasa aneh. Di bawah pimpinan gadis kecil itu, mereka berdua dengan cepat tiba di kedai teh. Pada saat ini, tempat itu dipenuhi tamu, dan ruang terbuka yang besar dipenuhi dengan meja dan kursi. Di depan mereka ada panggung tinggi di mana seorang wanita mengenakan kostum sedang menyanyikan sebuah lagu kecil. Sosoknya anggun dan suaranya manis, menyebabkan kerumunan di bawah bersorak keras. Adegan yang hidup ini menyebabkan Yang Kai menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli berapa kali dia datang ke marketplace, dia tidak bisa terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Harus diketahui bahwa apakah itu penonton atau pemain, semuanya adalah Master Open Heaven Stage, dan tidak ada kekurangan dari Orde ke-7 dan ke-8. Mengapa orang-orang dari jalur Yin yang begitu bebas? Lewat sini, lewat sini. Gadis kecil itu cukup akrab dengan tempat ini saat dia menarik Yang Kai ke meja kosong dan duduk. Segera, seorang pelayan berlari dan bertanya, kalian berdua suka apa? Suara itu sangat familiar. Yang Kai menoleh dan hampir menjadi buta. Pelayan muda ini tidak lain adalah King Kui, tetapi pada saat ini, dia mengangguk dan membungkuk, sikapnya yang biasa tidak terlihat. King, Yang Kai memanggil. Teh King Luo. King Kui dengan santai menerimanya, rasanya enak, teh King Luo adalah teh terbaik di restoran kami. Yang Kai menatapnya seperti dia idiot. King Kui sepertinya tidak memperhatikan dan bertanya lagi, apalagi yang kamu inginkan? Gadis kecil itu menyela, hanya beberapa makanan ringan saja. Petik 2. Tolong tunggu sebentar, jawab King Kui dengan antusias sebelum berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, sepiring buah dibawa, bersama dengan beberapa biji bunga matahari dan kacang tanah. Di platform tinggi, suara nyanyian perlahan turun, dan pemain perlahan meninggalkan panggung. Segera setelah itu, seorang pria paruh baya berpakaian seperti pendongeng muncul. Ketika Yang Kai melihat penampilan orang ini, dia tidak bisa menahan untuk mengangkat tangannya ke dahinya. Jika dia tidak salah, pendongeng yang telah kembali dari perjalanan panjang ini tidak lain adalah Tang Qiu, yang dia temui belum lama ini di departemen militer. Orang tua ini tidak beristirahat dengan baik dan malah datang ke sini untuk bercerita. Perilaku macam apa ini? Pada saat ini, Yang Kai sedikit kecewa. Tang Qiu, bagaimanapun, bertindak seolah-olah dia tidak melihat Yang Kai sama sekali. Matanya menyapu meja saat dia membanting tangannya ke meja, menghela nafas. 5058. 10 hari telah berlalu sejak Tang Qiu kembali. Seperti biasa, Yang Kai diseret oleh gadis kecil itu ke marketplace setiap hari. Pada hari ini, setelah mengajaknya makan roti dan membelikannya beberapa batang manisan buah, gadis kecil itu tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Yang Kai. Apa yang salah? Yang Kai bingung.
Tutup matamu. Yang Kai tersenyum, apa yang ingin kamu lakukan? Gadis kecil itu cemberut, jangan khawatir tentang itu, tutup matamu dulu. Petik 2. Oke. Yang Kai menutup matanya. Ulurkan tanganmu. Suara gadis kecil itu terdengar. Yang Kai mengulurkan tangannya lagi dan segera merasakan sesuatu muncul di telapak tangannya. Membuka matanya, dia melihat bahwa itu adalah koin tembaga. Yang Kai tidak bisa menahan tawa, mengapa kamu memberiku koin tembaga? Gadis kecil itu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berkata, beberapa hari terakhir ini, kamu membawaku untuk makan ini dan itu dan membelikanku jepit rambut. Aku tidak punya apa-apa untukmu, jadi aku akan memberimu ini. Setidaknya kamu punya hati nurani. Hati Yang Kai menghangat, meskipun itu hanya koin tembaga kecil, itu masih cukup untuk menunjukkan ketulusannya. Maka tidak sopan bagiku untuk menolak, Yang Kai tersenyum, tetapi ketika dia hendak menyimpannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa koin tembaga ini agak berbeda dari yang beredar di marketplace, jelas lebih tua. Penasaran, dia bertanya, dari mana kamu mendapatkan ini? Gadis kecil itu selalu tidak punya uang, tidak diketahui di mana dia menemukan koin tembaga ini. Aku mengambil ini dari leluhur tua, gadis kecil itu menggigit manisan buahnya, suaranya sedikit teredam. Yang Kai terkejut, kamu mengambilnya dari leluhur tua. Petik 2. Gadis kecil itu menjawab dengan acuh tak acuh, simpanlah dengan baik, jika Anda menghadapi bahaya, Anda mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda dengan membuang koin kuno ini. Petik 2. Yang Kai merasakan koin kuno di tangannya tiba-tiba menjadi berat dan dengan cepat berkata, tidak, benda ini terlalu berharga. Karena aku memberikannya padamu, ambil saja. Anda sudah dewasa dan Anda masih bertele-tele, baiklah, mari kita akhiri semuanya di sini hari ini. Saya sedikit lelah, jadi saya akan kembali dan tidur siang, kata gadis kecil itu sebelum pergi. Saat Yang Kai hendak mengejar, sesosok turun dari langit dan menghalangi jalannya, itu adalah Su Linggong. Melihat Yang Kai, dia buru-buru berkata, waktunya telah tiba, ikuti aku. Petik 2. Yang Kai melirik ke arah yang ditinggalkan gadis kecil itu dan ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat mengikuti Su Linggong dan dengan hati-hati menyimpan koin kuno itu. Di dalam marketplace, gadis kecil yang sedang melompat-lompat itu tiba-tiba berhenti dan berdiri diam. Saat dia berdiri diam, seluruh marketplace tampak membeku. Beberapa saat kemudian, angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan bendera yang tergantung di kedua sisi jalan berdesir. Dalam sekejap, mata semua orang beralih ke gadis kecil itu. Dalam persepsi Yang Kai, gadis kecil ini hanyalah Origin King, tetapi dia sekarang memancarkan aura seperti tsunami, tumbuh dengan cepat dan segera mencapai tahap Open Heaven. Saat aura dan kultivasinya naik dengan gila-gilaan, sosok gadis kecil itu juga mulai berubah dengan cepat. Dalam cahaya kabur, gadis kecil itu juga mulai tumbuh dengan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, gadis kecil, yang awalnya hanya memiliki aura Origin King, telah berubah menjadi gadis berusia 20 hingga 30 tahun. Aura kuat yang mengelilinginya jauh melampaui Orde ke-8. Selamat datang kembali, leluhur tua. Selamat datang kembali, leluhur tua. Selamat datang kembali, leluhur tua. Petik 2. Di dalam marketplace, suara ucapan selamat datang dari segala arah. Gadis muda itu membuka matanya sedikit dan berkata dengan suara yang jelas dan menyenangkan, sudah sulit bagi semua orang beberapa hari terakhir ini, kamu boleh pergi. Petik 2. Kami akan mematuhi keputusan leluhur tua. Mengikuti persetujuan semua orang, toko-toko dengan cepat tutup, dan dalam waktu kurang dari 10 menit, pasar yang bising benar-benar sunyi. Gadis muda itu menoleh dan melirik ke arah luar celah, ekspresinya setenang sumur kuno, lengan bajunya berkibar saat sosoknya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, dalam kekosongan di luar celah, di dalam artefak istana kelas tim, Yang Kai dan Su Linggong berdiri di geladak. Di tim ini, Su Linggong adalah ketua tim, termasuk dia. Seluruh tim memiliki 2 orde ke-7, 8 orde ke-6, dan 3 master orde ke-5. Ini juga merupakan konfigurasi standar dari berbagai lintasan gunung ras manusia. Dawn Squad adalah tim yang sangat spesial, tim biasa tidak bisa dibandingkan dengannya, dan di seluruh Ing Battlefield, tidak banyak tim spesial seperti Dawn Squad. Meskipun tim kecil ini hanya memiliki 2 master orde ke-7, kekuatan yang dapat mereka tampilkan di medan perang setidaknya setara dengan 5 Master Orde ke-7, sangat meningkatkan kekuatan tempur ras manusia. Pada saat ini, Su Linggong dan Yang Kai sedang mendiskusikan situasi saat ini. Menurut permintaanmu, berbagai lord di celah telah mempertimbangkan masalah ini dengan cermat dan telah menentukan bahwa target yang kamu cari adalah tuan wilayah Black Abyss.
Penguasa wilayah Jurang Hitam ini sangat kuat dan merupakan salah satu penguasa wilayah teratas di bawah komando Raja Kerajaan Twilight, jadi dia sangat dihormati oleh Raja Kerajaan Twilight. Jika Anda bisa menjadi murid tinta hitamnya, Anda akan memiliki kesempatan untuk masuk dan keluar dari kota raja dan mendapatkan informasi. Namun, jika Anda ingin aman menjadi murid tinta hitamnya, Anda harus berusaha. Tidak perlu bagi Anda untuk khawatir tentang hal ini. Komandan resimen telah merumuskan strategi yang sesuai. Jika semuanya berjalan lancar, Anda harus dapat menyelesaikan misi ini. Anda hanya perlu bertindak sesuai dengan situasinya. Yang Kai mengangguk, saya mengerti. Su Linggong berkata, ini adalah kesempatan langka, jadi ini mendesak. Beberapa komandan resimen meminta saya untuk menanyakan apakah Anda siap. Yang Kai berkata dengan suara rendah, aku sudah membuat persiapan, aku akan menyerahkannya padamu. Petik 2. Bagus, Su Linggong mengangguk ringan. Apakah kita akan menemukan penguasa wilayah Black Abyss sekarang? Yang Kai bertanya. Su Linggong menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak akan mencarinya. Saat ini, penguasa wilayah Black Abyss berada di area produksi sumber daya, dengan Komandan Wu Qing secara pribadi menanganinya. Jika semuanya berjalan lancar, tuan wilayah Black Abyss ini harus terluka parah dan melarikan diri. Petik 2. Mata Yang Kai berkilat saat dia samar-samar memahami rencana macam apa yang telah dibuat oleh Yin Yang Pas. Di area produksi sumber daya, seperti yang dikatakan Su Linggong, penguasa wilayah Jurang Hitam bertarung dengan Wu Qing. Black Abyss adalah penguasa wilayah yang kuat di bawah komando Raja Kerajaan Twilight, dan Wu Qing adalah komandan resimen tentara selatan, juga salah satu dari penguasa Open Heaven Orde ke-8. Ketika mereka berdua bertarung, adegan itu secara alami intens, dimanapun medan perang itu, ruang akan runtuh dan dunia terbalik. Keduanya adalah kenalan lama, dan ini bukan pertama kalinya mereka bertarung, jadi mereka cukup mengenal satu sama lain. Namun, kali ini, semakin Black Abyss bertarung, semakin berat suasana hatinya, ini karena Wu Qing bahkan lebih ganas dari sebelumnya, sepenuhnya menggunakan metode menukar cedera dengan cedera. Jelas bahwa bahkan jika dia tidak bersenang-senang, musuhnya tidak akan bersenang-senang. Ditambah dengan fakta bahwa Wu Qing memiliki 4 pilar alam semesta dan sama sekali tidak takut dengan korosi dari kekuatan tinta, keuntungan biasa dari klan tinta hitam sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Semakin banyak Black Abyss Territory Lord bertarung, semakin dia merasa tidak nyaman, meskipun dia telah membuat banyak prestasi, tidak satupun dari mereka yang mampu membunuh Wu Qing. Sebaliknya, dia penuh dengan luka. Selain mereka berdua, di seluruh medan perang, tentara ras manusia dan tentara klan tinta hitam juga terlibat dalam pertempuran sengit, sementara beberapa pertempuran surgawi Orde ke-8 dan penguasa wilayah klan tinta hitam sedang dalam ayunan penuh. Kali ini, ras manusia telah mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan, membuat klan tinta hitam lengah. Black Abyss tidak bisa mengerti mengapa ras manusia tiba-tiba bertindak seperti ini. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Setelah hanya setengah hari bertarung, pihak klan tinta hitam telah menderita kerugian besar. Black Abyss kemudian menemukan bahwa ras manusia diam-diam mengirim bala bantuan ke medan perang. Awalnya, di area produksi sumber daya ini, meskipun ras manusia memiliki beberapa keuntungan, itu bukan masalah besar. Sekarang setelah mereka menerima bala bantuan, bagaimana mungkin klan tinta hitam menjadi lawan mereka? Melihat situasinya menjadi lebih buruk, tuan wilayah Black Abyss sudah memiliki niat untuk mundur, tetapi Wu Qing hanya menatapnya seperti orang gila, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Setelah 2 atau 3 hari, korban di pihak klan tinta hitam terus meningkat, meskipun ada juga korban di sisi jalur Yin Yang, itu masih bisa diterima. Di tengah pertempuran sengit, pilar cahaya terang tiba-tiba melonjak ke langit. Ini jelas sebuah sinyal. Orang-orang dari klan tinta hitam yang tidak mengerti apa yang terjadi semuanya terkejut, tidak tahu masalah apa yang akan ditimbulkan oleh ras manusia. Tuan wilayah Jurang Hitam, yang saat ini sedang bertarung sengit dengan Wu Qing, memasang ekspresi dingin. Tetapi pada saat ini, Wu Qing telah sepenuhnya menyerah pada pertahanannya sendiri dan meluncurkan serangan habis-habisan ke Black Abyss. Black Abyss terkejut dan secara naluriah melakukan serangan balik. Saat kedua energi bertabrakan, kekosongan bergetar dan kedua sosok itu dikirim terbang mundur, masing-masing memuntahkan seteguk darah. Kali ini, keduanya terluka parah. Wu Qing, di sisi lain, adalah yang pertama bertindak, jelas telah menang, luka-lukanya jauh lebih ringan daripada Black Abyss, jadi dia dengan cepat kembali. Melihat seberapa agresif lawannya, bagaimana Black Abyss berani melanjutkan pertempuran. Terlebih lagi, dia tidak tahu sinyal apa yang baru saja dikirim oleh ras manusia, kemungkinan besar sejumlah besar bala bantuan akan tiba.
Berpikir demikian, awan tinta hitam keluar dari tubuh Black Abyss dan menelannya. Wu Qing memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang, tetapi Black Abyss sudah menghilang. Setengah hari kemudian, medan perang yang bising menjadi tenang, ras manusia telah memperoleh kemenangan sementara sisa-sisa klan tinta hitam melarikan diri seperti anjing liar. Tang Qiu tiba-tiba muncul di samping Wu Qing dengan aura lemah, dia telah terluka sebelumnya dan tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan diri selama beberapa hari terakhir, jadi dia datang ke sini untuk bertarung dengan penguasa wilayah klan tinta hitam, menyebabkan luka-lukanya memburuk. Kali ini, dia akan membutuhkan beberapa tahun pemulihan sebelum dia bisa pulih sepenuhnya. Bagaimana lukamu? Tang Qiu bertanya. Cederamu lebih buruk dariku, Wu Qing mendengus dingin. Tang Qiu terdiam, mengetahui bahwa kepribadian orang ini untuk tidak mengakui kekalahan tidak akan pernah berubah. Melirik ke medan perang yang berantakan, dia menghela nafas panjang, tempat itu sudah ada, aku ingin tahu apakah semuanya akan berjalan lancar. Petik 2. Wu Qing berkata dengan ringan, manusia berusaha, surga yang menentukan, semuanya tergantung pada takdir. Kamu cukup berpikiran terbuka, Tang Qiu tersenyum, matanya sedikit meredup, setelah membayar harga yang mahal, banyak dari anggota klan kita telah meninggal. Saya harap semuanya sepadan. Di medan perang tinta, setiap nyawa yang hilang adalah berharga, kata Wu Qing sebelum berbalik dan memasuki kapal resimennya, meninggalkan Tang Qiu dengan tatapan kecewa. 5059. Dalam kehampaan, artefak istana kelas tim bolak-balik seperti ikan di air, sangat gesit, saat para Master Open Heaven yang menjaga berbagai arai roh mengaktifkan arai roh, serangkaian serangan melesat ke depan. Setiap serangan setara dengan serangan kultivator tahap Open Heaven Orde ke-7. Para kultivator klan tinta hitam yang melarikan diri di depan mereka tidak bisa menahan sama sekali, dan dalam sekejap, mereka semua terbunuh sementara sisanya melarikan diri ke segala arah. Artefak istana kelas tim ini secara alami dipimpin oleh Su Linggong. Itu telah berangkat dari Yin Yang Pas dan tiba di lokasi yang ditentukan pada waktu yang dijadwalkan. Tapi sebelum mereka bisa beristirahat, mereka melihat klan tinta hitam melarikan diri ke arah mereka. Apakah itu Yang Kai atau Su Linggong? Keduanya tahu bahwa klan tinta hitam ini telah melarikan diri dari medan perang di area produksi sumber daya. Melihat adegan ini, bagaimana mungkin mereka berdua tidak tahu bahwa ras manusia telah menang di medan perang utama, bahkan mungkin mengalahkan kekuatan utama klan tinta hitam. Kalau tidak, klan tinta hitam ini tidak akan lolos. Ikan dan udang kecil yang bahkan tidak memiliki tuan feodal ini bahkan tidak dapat membangkitkan minat Yang Kai dan yang lainnya. Hanya kekuatan artefak istana saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Posisi Yang Kai dan yang lainnya saat ini dapat dikatakan sebagai rute yang diperlukan bagi klan tinta hitam untuk melarikan diri. Ini juga merupakan pengaturan yang disengaja oleh Yin Yang Pas. Sekarang, yang tersisa hanyalah melihat kapan tuan wilayah Black Abyss yang terluka parah akan lewat di sini. Pada saat itu akan menjadi saat yang kritis untuk rencana jalur Yin Yang. Untuk rencana ini, Yin Yang Pas tidak ragu-ragu untuk meledakkan pertempuran di area produksi sumber daya terlebih dahulu. Tujuan utama mereka adalah untuk memastikan keselamatan Yang Kai dan menyusup ke wilayah klan tinta hitam. Serangkaian rencana ini sangat teliti, dan bahkan klan tinta hitam tidak akan mengira bahwa ras manusia telah menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk Yang Kai. Artefak istana terbang melalui kekosongan selama setengah hari, mengejar banyak klan tinta hitam yang melarikan diri sebelum akhirnya bertemu lawan yang layak. Ini adalah tim yang terdiri lebih dari 100 master klan tinta hitam, dengan dua tuan feodal memimpin mereka, namun, setelah bertarung begitu lama, kedua tuan feodal ini sama-sama terluka, sehingga moral seluruh tim sangat rendah. Melihat artefak istana ras manusia dalam kehampaan, kedua tuan feodal terkejut. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak dapat memahami bagaimana artefak istana ras manusia dapat muncul di tempat seperti itu. Itu bukan pertama atau kedua kalinya mereka bertarung dengan ras manusia, jadi kedua tuan feodal sangat menyadari kekuatan artefak istana semacam ini. Meskipun tim kecil ras manusia hanya memiliki selusin orang, masing-masing dari mereka memiliki setidaknya 2 Master Orde ke-7, dan dengan tambahan artefak istana, mereka benar-benar memenuhi syarat untuk bersaing dengan ratusan tentara yang kalah ini. Namun, ketika mereka berpikir tentang bagaimana klan mereka akan tiba satu demi satu, kedua tuan feodal itu tiba-tiba merasa lega. Terlepas dari mengapa artefak istana ras manusia ini ditinggalkan sendirian di sini, sejak mereka menemukannya, itu adalah kontribusi yang besar. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunda kelompok kultivator ras manusia ini di sini dan menunggu anggota klan mereka yang lain tiba. Dengan mengandalkan nomor superior mereka, mereka akan bisa mengalahkan mereka.
Pertarungan ini sudah menjadi pertarungan yang pahit, jadi jika mereka bisa mendapatkan pahala saat ini, mereka mungkin bisa menghindari hukuman ketika mereka kembali. Memikirkan sampai titik ini, kedua tuan feodal bertukar pandang dan sedikit mengangguk, tidak perlu bagi mereka untuk bertukar kata lebih lanjut. Salah satu tuan feodal yang lebih tidak sabar melambaikan tangannya dan berteriak, hentikan mereka, jangan biarkan mereka melarikan diri. Petik 2. Mengatakan demikian, dia memimpin dan bergegas maju seperti kucing yang mencium bau amis, takut jika dia terlambat, dia akan kehilangan bagiannya. Namun, apa yang dia lihat selanjutnya sangat mengejutkannya. Awalnya, dia mengira bahwa tim ras manusia yang sendirian akan melarikan diri setelah melihat begitu banyak master klan tinta hitam, tetapi situasinya tidak seperti yang dia harapkan. Tidak hanya regu ras manusia tidak melarikan diri, mereka malah menyerang ke arahnya. Sebelum artefak tiba, arai roh kapal perang mulai berkedip. Tuan feodal yang bergegas maju terkejut dan secara naluriah merasakan bahaya menyelimutinya, buru-buru menghindar ke samping. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya keluar dari artefak istana dan merobek ruang. Tuan feodal menghindar dengan cepat, tetapi dia masih bisa merasakan kekuatan pukulan ini. Jika dia, yang sudah terluka, menerima pukulan ini secara langsung, dia akan mati atau terluka parah. Melihat ke belakang, hati tuan feodal terasa seperti ditusuk oleh pisau ketika dia melihat sebuah lubang besar di tengah-tengah pasukannya yang berjumlah 100 orang. Di bawah pukulan itu, setidaknya 20 anggota klannya telah meninggal. Fluktuasi energi yang hebat berfluktuasi lagi saat dua berkas cahaya ditembakkan. Meskipun klan tinta hitam sudah mengambil tindakan pencegahan, mereka masih kehilangan banyak nyawa. Kekuatan 3 serangan dari artefak istana saja sudah cukup untuk mengurangi jumlah pasukan klan tinta hitam hingga setengahnya. Tapi ini bukan akhir. Dari artefak istana, sesosok bergegas keluar, memegang tombak panjang di tangannya. Dengan satu dorongan, dia tiba di depan tuan feodal terkemuka. Tuan feodal diliputi keterkejutan. Tidak pernah membayangkan bahwa kecepatan manusia ini akan begitu cepat. Dia buru-buru mengedarkan ink force-nya untuk membentuk perisai kokoh di depannya. Penghalang pertahanan yang seharusnya sangat mudah tidak dapat menghentikan tombak tajam, dan saat tombak melewatinya, kekuatan tinta hancur. Untungnya, penundaan singkat ini sudah cukup bagi tuan feodal ini untuk menyesuaikan tubuhnya dan nyaris tidak menghindari titik vital apapun. Saat darah hitam dikirim terbang, tombak panjang itu menusuk langsung ke bahunya. Tuan feodal yang terluka terkejut dan marah, meraung ke arah langit saat dia mengepalkan tinjunya dan meninju ke depan. Pukulan ini sangat kuat dan mengandung kekuatan yang menghancurkan. Namun, pukulan ini meleset. Tuan feodal bahkan tidak menyadari bagaimana musuh menghilang. Pada saat dia memperhatikan aura pihak lain, rasa krisis telah melandanya. Tiba-tiba menoleh, dia melihat pemuda itu memegang tombak dengan ekspresi dingin, seolah-olah tombak yang tidak bisa dihancurkan dengan cepat berkembang di depan matanya. Dalam krisis hidup atau mati ini, Tuan feodal mengangkat tangannya untuk memblokir serangan sambil memuntahkan awan tinta hitam ke arah manusia, berharap dia akan mundur. Dari dalam awan tinta hitam, tombak panjang itu melesat keluar dan menghindari dua lengan yang menghalangi jalannya, secara langsung menghancurkan kepala besar itu. Sosok pemuda itu bergegas keluar dari awan tinta hitam dan menyapu mayat tanpa kepala tuan feodal, niat membunuhnya jelas. Kekosongan itu sepertinya terdiam. Klan tinta hitam yang masih hidup semuanya terkejut luar biasa. Di atas artefak istana, mata tim Su Linggong juga berkedut. Sangat kuat, King Kui, yang bertanggung jawab atas barisan roh ofensif, menelan ludah. Meskipun dia telah mengendalikan arai roh selama ini, dia telah dengan jelas menyaksikan pemandangan itu sekarang, dari saat Yang Kai bergegas keluar dari kapal perang dengan tombaknya hingga saat tuan feodal jatuh, hanya butuh beberapa napas bagi kedua belah pihak untuk bertukar 2 atau 3 pukulan. Tuan feodal telah dibunuh begitu saja. Meskipun tuan feodal terluka, dia masih seorang tuan feodal, sesuai dengan ras manusia, Master Open Heaven Orde ke-7. Meski begitu, di depan Yang Kai, dia masih seperti anak kecil, tidak bisa melawan. Kekuatan mengerikan seperti itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Di medan perang, King Kui telah melihat banyak Master Open Heaven Orde ke-7, tetapi tidak satupun dari mereka dapat dibandingkan dengan Yang Kai. Bahkan tuannya Su Linggong bukanlah tandingannya. Memikirkan kembali saat pertama kali dia bertemu Yang Kai, dia hanya seorang kultivator Open Heaven Orde ke-6, kelas yang sama dengan dirinya. Secara kebetulan, dia telah berpartisipasi dalam pertukaran dao yang akan memutuskan pernikahan Ku Huachang dan memenangkan tempat pertama, memungkinkan dia untuk bersinar di Paradise dan Cave Heaven. Itu baru beberapa tahun, tetapi orang ini sudah meninggalkannya jauh di belakang. Menghitung hari, ketika bocah ini berada di alam kaisar,
dia sudah mencapai Open Heaven Orde ke-6. Ketika Yang Kai menerobos ke Orde ke-5, dia masih Orde ke-6. Ketika Yang Kai adalah Orde ke-6, dia masih Orde ke-6. Sekarang Yang Kai adalah Orde ke-7, dia juga masih Orde ke-6. Untuk beberapa alasan, King Kui merasakan kekalahan, seolah-olah dia telah hidup selama bertahun-tahun seperti seekor anjing. Duduk di sisi lain dari arai roh, Su Yingsue sepertinya merasakan perubahan suasana hatinya dan dengan lembut berkata, selalu ada beberapa orang di dunia ini yang diberkati oleh surga dan memiliki keberuntungan besar. Bakat kakak senior juga sangat luar biasa, jadi mengapa repot-repot mencari masalah? Karena Anda tidak dapat membandingkan dengan orang lain, Anda harus bersaing dengan diri sendiri. Terus melampaui diri sendiri adalah cara yang benar. King Kui tidak bisa menahan tawa, aku mengerti alasanmu, tapi, ini pertama kalinya aku merasakan kesenjangan yang begitu besar antara diriku dan orang lain. Petik 2. Su Linggong berkata dengan suara rendah, hanya dengan mengetahui rasa malu seseorang dapat menjadi berani, karena Anda tidak memiliki keberuntungan dan bakat pihak lain, Anda harus bekerja lebih keras untuk mendaki ke puncak. Kegigihan lebih penting dari apapun. Ya, King Kui menjawab dengan hormat. Pada saat ini, wakil pemimpin tim, yang juga merupakan Master Open Heaven Orde ke-7, mendekati Su Linggong dan bertanya dengan lembut, pemimpin tim, haruskah kami membantu? Petik 2. Su Linggong menggelengkan kepalanya, tidak perlu, lihat saja. Berdasarkan kecepatan Yang Kai membunuh Tuan Feodal, tim klan tinta hitam seperti itu tidak memerlukan bantuan mereka sama sekali, Yang Kai dapat menangani mereka dengan cepat. Saat beberapa dari mereka berbicara, anggota klan tinta hitam yang masih hidup sudah dalam keadaan kacau, dan Tuan Feodal yang tersisa bahkan lebih ketakutan. Kematian rekannya cukup mengejutkannya, dalam hal kekuatan, orang yang baru saja meninggal itu setara dengannya, jika pemuda ras manusia ini bisa mengambil nyawa rekannya hanya dalam 2 atau 3 gerakan, dia mungkin tidak akan mampu menahan 3 gerakan darinya. Ras manusia ini adalah Ordo ke-7. Tuan Feodal klan tinta hitam akan menjadi gila, dia merasa bahwa bahkan menghadapi Master Open Heaven Orde ke-8 tidak memberinya banyak tekanan. Bagaimana bisa ada Orde ke-7 yang begitu menakutkan? Oleh karena itu, ketika mata Yang Kai menoleh ke arahnya dan auranya terkunci padanya, Tuan Feodal klan tinta hitam sama sekali tidak memiliki niat untuk melawan, berbalik dan melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa pergi jauh, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia membeku di tempat. Ketika dia melihat ke bawah, sebuah tombak tajam muncul di dadanya dan darah hitam menetes darinya. Baru sekarang dia merasakan sakitnya. Dalam keputusasaannya, Tuan Feodal masih ingin melakukan serangan balik, tetapi tombak Yang Kai bergetar dan kekuatan dunia yang kuat meledak, langsung meniup tubuh raksasanya menjadi debu dan menyebarkan anggota tubuh dan dagingnya yang patah ke udara. Sayang sekali, Yang Kai bergumam pelan, Tuan Feodal pertama telah berani melawannya dan telah melawan beberapa kali, tetapi Tuan Feodal ini telah memutuskan untuk melarikan diri, itu hanya akan mempercepat kejatuhannya. Lebih dari setengah dari 100 anggota klan tinta hitam telah dibunuh oleh artefak istana, dan 2 Tuan Feodal telah dibunuh oleh Yang Kai, jadi bagaimana mungkin anggota klan tinta hitam yang tersisa menjadi lawan mereka? Kapal perang dan Yang Kai bentrok sebentar sebelum membunuh mereka sampai yang terakhir. 5060. Penghancuran tim yang terdiri lebih dari 100 klan tinta hitam hanyalah awal dari pertempuran besar. Dari medan perang di area produksi sumber daya, semakin banyak klan tinta hitam yang melarikan diri, jumlah mereka bervariasi. Klan tinta hitam yang telah lumpuh di medan perang utama ini merasa sulit untuk membentuk barisan yang efektif di jalan untuk melarikan diri. Mereka tidak hanya panik, tetapi formasi mereka juga dalam kekacauan. Setiap individu klan tinta hitam ingin segera meninggalkan wilayah ini dan kembali ke tempat yang aman. Meskipun Yang Kai adalah satu-satunya yang telah meninggalkan kapal perang untuk mencegat dan membunuh musuh, artefak istana tim Su Linggong mendukungnya ke kiri dan ke kanan. Pasukan klan tinta hitam yang dikalahkan ini tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Seringkali, mereka akan menderita banyak korban dalam satu pertukaran, dan setelah disapu oleh arai roh kapal perang, mereka akan benar-benar musnah. Kadang-kadang, akan ada ikan yang berhasil lolos dari jaring, yang bisa dianggap beruntung. Awalnya, situasinya cukup baik, tetapi banyak klan tinta hitam datang, mereka semua akan mati. Pertama, klan tinta hitam tersebar, dan kedua, tanpa kehadiran master sejati, tidak mungkin bagi mereka untuk melawan kekuatan tombak Yang Kai. Jika 1 atau 2 tuan feodal datang, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Namun seiring berjalannya waktu, pertempuran secara bertahap menjadi lebih intens. Semakin banyak klan tinta hitam mulai melarikan diri dari tempat ini,
dan ketika mereka melihat pertempuran sengit di sini, mereka semua terkejut, berpikir bahwa ras manusia telah mengatur semacam penyergapan di sini. Namun, setelah melihat situasi saat ini, klan tinta hitam merasa jauh lebih nyaman. Memang ada penyergapan, tetapi hanya ada satu kapal perang, dan tampaknya itu adalah kapal perang kelas tim. Dengan kata lain, hanya ada satu tim ras manusia yang sedang menyergap di sini. Mereka tidak tahu mengapa tim ras manusia muncul di sini, tetapi mereka menduga bahwa tim ini ingin memberikan kontribusi dan ingin memanfaatkan kekuatan mereka yang dikalahkan. Itulah sebabnya mereka berpisah dari pasukan ras manusia utama. Karena hanya ada satu tim, tentu saja tidak ada yang perlu ditakuti. Di bawah perintah tuan-tuan feodal, para master klan tinta hitam pangkat tinggi dan pangkat rendah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke kapal perang. Tekanan di sisi Yang Kai tiba-tiba meningkat. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut dengan klan tinta hitam pangkat tinggi dan pangkat rendah ini. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh mereka semua, dia setidaknya bisa melarikan diri. Namun, tujuan perjalanan ini bukan untuk melarikan diri, dan dia tidak bisa menunjukkan kemampuan luar angkasa. Jadi menghadapi gelombang umpan meriam klan tinta hitam ini, Yang Kai hanya bisa menggertakkan giginya dan bertarung. Di kapal perang, dua sosok terbang keluar, itu adalah Su Linggong dan wakil ketua tim Open Heaven Orde ke-7. Untuk sementara waktu, 3 kultivator manusia Orde ke-7 bergabung untuk melancarkan pembantaian di kehampaan. Setiap saat, aura kekuatan hidup klan tinta hitam akan layu, daging, darah tinta, dan kekuatan tinta akan mengisi kekosongan. Dari waktu ke waktu, akan ada tingkat tuan feodal dari klan tinta hitam yang bersembunyi di antara umpan meriam, diam-diam mendekati mereka bertiga dan meluncurkan serangan. Dalam pertempuran yang begitu kacau, bahkan seorang veteran Ordo ke-7 seperti Su Linggong akan kesulitan mendeteksi bahaya yang tidak terlihat ini. Untungnya, Yang Kai masih memiliki kekuatan yang cukup untuk memantau sekelilingnya setiap saat. Setiap kali tuan feodal menyelinap, Yang Kai akan dapat menemukannya. Setelah membunuh beberapa tuan feodal yang bodoh ini, tuan feodal yang tersisa tidak lagi berani melangkah maju dengan tergesa-gesa dan malah hanya menonton dari jauh, bersiap untuk menggunakan umpan meriam mereka, untuk menghabiskan pasukan Orde ke-7 ini sebelum menangkap mereka. Di medan perang, ekspresi Yang Kai tenang saat dia memegang tombaknya dengan mantap, setiap gerakannya melepaskan niat membunuh yang tak terlukiskan. Pertempuran sengit seperti itu jarang terjadi padanya, tapi setidaknya dia masih memegang kendali. Namun, semakin Su Linggong dan wakil ketua tim bertarung, semakin terkejut mereka, melihat meningkatnya jumlah kultivator klan tinta hitam di sekitar mereka. Mereka berdua tidak dapat menahan pikiran bahwa mereka akan mati hari ini. Itu hanya sekelompok selusin orang, tetapi menghadapi klan tinta hitam yang seperti pasang surut, tidak mungkin untuk menolak. Sebenarnya, mereka berdua sangat terkejut bahwa mereka bisa bertahan begitu lama, tetapi mereka juga tahu bahwa alasan mereka bisa bertahan begitu lama adalah karena kekuatan besar Yang Kai. Tanpa dia, kelompok mereka tidak akan bisa bertahan. Kapal perang juga terus-menerus mengaktifkan kekuatan arai rohnya, mengirimkan sinar cahaya yang dalam ke arah pasukan klan tinta hitam, yang masing-masing dapat mencapai hasil yang luar biasa. Namun, setelah mengaktifkan arai roh untuk waktu yang lama, bahkan King Kui, seorang kultivator Open Heaven Orde ke-6, merasa sulit untuk bertahan. Cahaya pelindung dari kapal perang itu sendiri juga berada di ambang kehancuran di bawah bombardir serangan klan tinta hitam. Setelah Battleship kehilangan kemampuan pertahanannya, semua kultivator Open Heaven Stage di tim akan kehilangan perlindungan mereka. Tanpa perlindungan kapal perang, para kultivator tahap Open Heaven Orde ke-5 dan ke-6 tidak akan mampu melawan kekuatan tinta dan akan berada dalam bahaya. Meskipun mereka telah bertukar pukulan beberapa kali, dalam pertempuran dengan intensitas tinggi seperti itu, waktu mereka harus istirahat terlalu singkat untuk melanjutkan. Setelah berjuang kurang dari setengah hari, semua anggota tim telah menghabiskan banyak energi, bahkan serangan Su Linggong dan wakil ketua tim Orde ke-7 tidak sekuat itu. Hanya serangan Yang Kai yang sekuat biasanya. Semakin banyak pertempuran seperti itu terjadi, semakin menunjukkan kekuatan kultivator Open Heaven Stage. Faktanya, dalam hal fondasi, Su Linggong harus sedikit lebih kuat dari Yang Kai. Bagaimanapun, Su Linggong adalah Ordo ke-7 veteran sementara Yang Kai hanyalah Orde ke-7 yang baru dipromosikan, jadi kesenjangan di antara mereka jelas. Namun, alam semesta kecil Yang Kai memiliki sub pohon-pohon dunia dan tidak takut pada kekuatan tinta sama sekali, jadi dalam pertempuran seperti itu, tidak perlu menahan korosi kekuatan tinta. Di sisi lain, Su Linggong terus-menerus mengalihkan sebagian kekuatannya untuk melawan kekuatan tinta di medan perang, sehingga konsumsinya secara alami lebih besar. Selain itu,
Alam semesta kecil yang Kai juga menyimpan makhluk hidup di dalamnya, terus-menerus meningkatkan fondasinya dan meningkatkan kekuatan dunianya. Kemampuan tempurnya yang terus-menerus bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kultivator Orde Ketujuh biasa. Setelah mendapatkan pohon dunia, pasukan dunia yang Kai menjadi lebih murni dan lebih kental di bawah nutrisi sub pohon-pohon dunia, memungkinkan kekuatan serangan yang Kai jauh melebihi Orde Ketujuh biasa. Ada korban yang tak terhitung jumlahnya di antara klan tinta hitam, dan bahkan sejumlah tuan feodal telah jatuh, seiring waktu berlalu, lebih banyak darah klan tinta hitam tumpah ke langit, tetapi pertempuran ini sepertinya tidak pernah berakhir. 100 kilometer jauhnya dari medan perang ini, sebuah kapal raksasa perlahan berlayar melewatinya. Di kapal ini adalah sisa-sisa pasukan klan tinta hitam, banyak di antaranya jelas terluka parah. Beberapa berbaring di geladak, beberapa mengerang kesakitan. Untuk pertempuran yang baru saja berakhir, klan tinta hitam telah menderita kerugian besar. Ras manusia tiba-tiba mengirimkan sejumlah besar bala bantuan, membuat klan tinta hitam lengah, bahkan penguasa wilayah yang telah menjaga medan perang itu telah menderita kerugian besar, dan salah satu dari mereka bahkan telah dibunuh oleh dua ras manusia Orde ke-8. Jalan untuk melarikan diri tidak damai, pasukan ras manusia mengejar mereka, menggigit dan mencabik daging pasukan klan tinta hitam. Baru setengah jam yang lalu ras manusia menyerah mengejar mereka, dan pasukan klan tinta hitam yang kalah akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur napas. Pengejaran ini hanya memperburuk keadaan bagi beberapa penguasa wilayah yang sudah terluka parah. Sekarang, dengan pengecualian Black Abyss Territory Lord lainnya semuanya tertidur lelap dan perlu dikirim kembali ke Black Ignis untuk memulihkan diri. Kalau tidak, jika terlalu banyak waktu berlalu, mereka kemungkinan akan jatuh peringkatnya. Pertempuran ini telah kalah, dan jika beberapa penguasa wilayah jatuh dari barisan mereka, Black Abyss tidak akan bisa menjawab Twilight Royal Lord. Bagaimanapun, bagi tuan kerajaan, jumlah tuan wilayah di bawah komandonya adalah manifestasi dari kekuatannya. Karena itu, Black Abyss hanya ingin kembali ke wilayahnya sesegera mungkin dan mengirim penguasa wilayah lainnya yang telah tertidur lelap ke dalam sarang tinta hitam. Adapun Black Abyss sendiri, meskipun dia kelelahan dan tidak ingin apa-apa selain kembali ke pelukan sarang tinta hitam untuk mengatur pernapasannya, dia adalah satu-satunya penguasa wilayah di sini yang masih memiliki kekuatan untuk bergerak, jadi dia hanya bisa bertahan. Seandainya terjadi sesuatu yang tidak terduga. Namun, ketika Black Abyss tenggelam dalam pikirannya, salah satu bawahannya tiba-tiba bergegas dan melaporkan, "Tuan, ada pertempuran 100 kilometer di depan, sepertinya ada penyergapan ras manusia." Petik 2. Black Abyss terkejut dan berdiri dari kursinya yang lebar, penyergapan ras manusia. Dari mana mereka berasal? Tuan wilayah terkejut dan marah ketika tekanan mengerikan melanda dirinya, menyebabkan Tuan Feodal gemetar, bawahan ini tidak tahu. Petik 2. Pergi. Black Abyss melambaikan tangannya. Ya, Tuan Feodal mematuhinya. Black Abyss tenggelam dalam pikirannya saat dia mondar-mandir, sebenarnya ada orang-orang dari ras manusia yang sedang menyergap di depannya. Kondisinya saat ini sedang tidak baik, meskipun masih ada beberapa penguasa wilayah di kapal ini, semuanya terluka parah dan tertidur lelap. Jika dia membangunkan mereka dengan paksa, itu pasti akan merusak fondasi mereka dan mereka mungkin tidak dapat menunjukkan banyak kekuatan mereka. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengerti mengapa ada penyergapan ras manusia di depan. Harus diketahui bahwa dalam pertempuran sebelumnya, meskipun klan tinta hitam telah menderita kerugian besar dan bahkan beberapa penguasa wilayah telah dipukuli hingga tertidur lelap, pihak ras manusia juga menderita kerugian besar dan beberapa kultivator Orde ke-8 telah menderita luka parah. Jika bukan karena ras manusia tiba-tiba mengirimkan sejumlah besar bala bantuan, klan tinta hitam mungkin tidak akan kalah begitu parah. Dan di depan, mereka tidak jauh dari pedalaman klan tinta hitam, namun ras manusia sebenarnya telah mengatur penyergapan di sana. Apakah mereka tidak takut bahwa raja kerajaan akan memperhatikan dan secara pribadi membunuh mereka? Jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, ras manusia akan menderita kerugian besar. Ras manusia selalu cerdik, jadi mereka seharusnya tidak melakukan sesuatu yang begitu berbahaya. Tetapi kenyataannya, jika ras manusia benar-benar memiliki Master Open Heaven Orde ke-8, dia tidak punya pilihan selain mengambil jalan memutar, tidak berani menghadapinya secara langsung. Dalam kondisinya saat ini, jika dia menghadapi musuh ras manusia Orde ke-8, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Segera, Tuan Feodal yang dia kirim bergegas kembali dan berkata, "Tuan, kami telah mengetahui bahwa ras manusia yang menyergap di depan hanyalah sebuah tim." Petik 2. Ekspresi Black Abyss menjadi aneh, sebuah tim. Apakah Anda yakin itu hanya sebuah tim?
Petik 2. Tuan Feodal mengangguk dan berkata, ini memang sebuah tim. Bawahan ini telah menyelidikinya dengan cermat dan menemukan bahwa ada total 3 Master Orde ke-7, ras manusia lainnya tidak layak disebut. Ini hanya sebuah tim. Black Abyss menatap kosong sejenak sebelum sosoknya tiba-tiba berkedip dan dia muncul di geladak, menatap ke arah medan perang. 100 kilometer jauhnya, dengan penglihatan seorang penguasa wilayah, dia secara alami dapat melihat situasi dengan jelas. Seperti yang dikatakan bawahannya, ini adalah tim ras manusia standar, artefak istana kelas tim, 3 Master Open Heaven Orde ke-7, dan sisanya adalah Orde ke-5 dan Orde ke-6. Wajah Black Abyss langsung tenggelam, sebuah tim ras manusia membunuh begitu banyak orang dari klan tinta hitamku. Potongan-potongan daging dan darah yang tersebar di seluruh medan perang menunjukkan bahwa kerugian klan tinta hitam tidak sedikit. Hitam tidak sedikit. Hitam tidak sedikit. Hitam tidak sedikit.